Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para kaum muslimin wal muslimat, khususnya kuartir cabang Kabupaten Purbalingga dan kaum muslimin muslimat pada umumnya. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini saya doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pencerah peradaban dari zaman jahiliyah menjadi zaman zulumati ilan nur, yang sampai hari ini kita rasakan kenikmatannya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesempatan ini akan saya sampaikan Ramadan, bulan taubat. Sudah dikenal dan sudah tahu banyak orang tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering disebut Syahrul Ibadah. Artinya bulan orang-orang kaum muslimin wal muslimat untuk memperbanyak ibadah. Disebut juga sebagai Syahrul Mubarak, bulan besar di bulan Ramadan ini. Ada yang menyebut juga Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa disebut bulan pendidikan? Karena kita kaum muslimin wal muslimat dididik, dilatih untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Bahkan ada yang menyampaikan mengatakan Syahrul Quran. Artinya bahwa di bulan Ramadan ini kita supaya memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi, mengimani Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Ada yang menyebut juga Syahrul Jihad, jihad melawan hawa nafsu angkara murka, jihad melawan kesabaran. Dan yang akan saya sampaikan adalah Syahrut Taubah. Hadirin yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Mengapa disebut Ramadan adalah bulan Syahrut Taubah? Sebab bulan Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini. Keutamaan karena Ramadan, dan karena keutamaannya maka bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan penuh taubat. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian hebatnya, demikian pentingnya kita sebagai umat Islam yang kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah, ajaran Rasulullah, bahkan mendolimi kita selama ini. Maka dari itu, kesempatan bulan Ramadan tahun ini, marilah kita bersama-sama momentum yang luar biasa untuk bersama-sama memanfaatkan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira saat hambanya bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk bertaubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidnih. Dan Allah menyuruh kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ampunan dosa kita, bertaubatlah. 2 titik temu orang ekstrim, orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak terima. Ekstrim yang kedua adalah mereka yang merasa dosanya mudah terhapus, merasa dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dan menunda-nunda untuk bertaubat. Untuk ekstrim yang pertama, lihatlah sebagai seorang yang pernah diriwayatkan bahwa ada seseorang hamba yang membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, itu saja bisa diampuni dosanya. Bagi yang ekstrim yang kedua, karena mungkin dosanya kecil, bahkan tidak merasa dosa, maka dia tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 sisi inilah yang kita menjadikan satu iktibar kepada kita semuanya, bahwa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera memohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar minimal 3 kali dalam kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali minimal. Apalagi kita yang banyak dosanya. Maka marilah momentum di bulan Ramadan ini, apabila kita ada kesempatan menyempatkan diri, apabila tidak ada kesempatan tetap menyempatkan diri untuk memberikan kesempatan kepada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak sengaja mendolimi seseorang,
Dan apabila kita punya dosa kepada Allah, cukup dengan istighfar. Yang lebih utama lagi, apabila punya kesalahan kepada seseorang, tentunya kita segera mohon maaf. Tidak harus memohon maaf menunggu di bulan Syawal. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Yang jelas adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambal, bukan taubat sementara. Tapi caranya yang pertama adalah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita merasa, kalau kita merasa dosa, tentunya kita harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohonnya. Jangan menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Apabila engkau berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan apabila kita punya dosa, segera untuk bertawakal kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ketika diukur jarak, ternyata kita dekat dengan kekurangan dan dengan kesalahan. Al-insanu mahalul khotowa nisyan. Dengan ini, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah. Yang pertama, kita menyesali perbuatan yang telah lalu. Menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Barangkali yang mendolimi sesama manusia, yang merusak harkat dan martabat manusia, dan bahkan mengurangi kekurangan yang ada pada manusia. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini banyak istighfar. Istighfar adalah sebuah momentum, sebuah amalan yang penting bagi kita, karena tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Pastilah manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah belum mendosa. Maka dosa ini mari kita bersama-sama dihapus di bulan Ramadan ini. Minimal di bulan Ramadan ini kita puasa dengan yang sungguh-sungguh. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Apabila kita merasa berdosa atau berbuat jahat, berbuat zalim, segera minta ampun dan diikuti amalan-amalan yang baik, diikuti perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya, kita senang bersedekah, kita senang membaca Al-Quran, kita senang amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka kita mengurangi dosa kita. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan, dan Allah senang apabila kita senantiasa berzikir memohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita dituntun, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik selama bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan momentum kita untuk meminta ampun, karena di bulan Ramadan Allah menurunkan syahrul pengampunan, syahrul ibadah, termasuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah kita perbuat, maka puasalah dengan imanan wahtisaban. Sebagai implementasi kita berbuat, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senang bertaubat. Kita tidak rugi apabila kita hanya membaca istighfar. Kita tidak rugi apabila kita memohon ampun kepada Allah. Pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
kita akan mengampuni kekurangan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat zalim di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang-orang yang beriman yang berbuat dosa, orang-orang yang musyrikin kembali ke jalan kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kita, dosa orang-orang mukmin, muslimin, wal muslimat di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama dengungkan istighfar, dengungkan kalimat-kalimat Allah. Kita senang beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barangkali yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sehabis tarwih membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul ngafa fa'fu anni. Itu diantara bibir bergerak, kita mengalunkan doa-doa tanpa ada batas, kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana apapun. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh maslahah kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama kita introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa kita, terutama dosa sesama manusia. Apalagi dosa kepada orang tua kita, dosa kepada suami kita, dosa kepada istri kita, dosa sesama muslim, dosa sesama umat, dosa sesama manusia. Maka marilah momentum di bulan Ramadan tahun ini, mari kita segera wasyaringu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Mari kita beristiqomah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan kita, amalan kita, ucapan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Barangkali ini yang merasa tidak sengaja, yang merasa tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada umatnya yang minta taubat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama kita bertaubat kepada Allah dengan cara menurut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat. Langkahnya ada 3. Yang pertama, berhenti dari sesuatu yang melanggar dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan hak manusia, maka segera kita minta maaf. Dan apabila kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita segera beristighfar sebanyak-banyaknya, semampunya, kapanpun, dimanapun, dan dalam suasana apapun. Baik suasana gembira, suasana senang, suasana susah, apalagi di bulan Ramadan. Kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, mari momentum di bulan Ramadan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Minimal watawasau bil haq, watawasau bisob. Barangkali diri saya juga banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila para jamaah yang pernah ketemu dengan saya
saya ampuni dosa dan saya maafkan segala dosa dan kesalahannya. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.